Bismillahi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi anbiya'i wal mursalin. Alhamdulillahi ala nikmatil hidayah. Walhamdulillahi ala nikmatil istiqamah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Hadirin wal hadirat, mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan anugerah iman, Islam, kesehatan, kesempatan kepada kita. Yang alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan anugerah hidup yang mudah-mudahan hidup kita meskipun yang mungkin cuma sebentar saja senantiasa menjadikan hidup kita ini hidup yang bermanfaat dan senantiasa tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada junjungan agung Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang solih yang senantiasa bersungguh-sungguh dalam menjalani, mempelajari dan mendakwahkan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin wal hadirat sekalian, pemirsa Tabligh TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan manusia tak ubahnya warna langit yang tak selalu berwarna biru. Terkadang berwarna gilu yang cerah, terkadang berwarna hitam bahkan gelap. Terkadang juga terasa terik dan panas, tapi juga terkadang terasa dingin karena hujan. Begitupun juga hakikat kehidupan manusia yang tidak pernah lepas dari yang namanya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Datang ujian satu, pergi, kemudian datang ujian yang lainnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya dunia ini merupakan darul bala, tempat di mana kita diuji, tempat di mana Allah menguji keimanan kita dengan masalah, dengan cobaan, bahkan dengan sesuatu yang mungkin terasa berat dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang berbahagia ini insyaallah akan kita kaji bagaimana kita menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala, yang mana hal ini merupakan kajian tadabbur daripada Quran surah Al-Baqarah ayat 45 sampai dengan 46. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manusia yang masih hidup di dunia, yang masih bernafas, tentu dia akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka ada yang diuji dengan hartanya, mereka ada yang diuji dengan keluarganya, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan istrinya. Terkadang juga mereka diuji dengan jasadnya, dengan kesehatannya. Terkadang juga mereka diuji Allah dengan pekerjaannya, dengan kesibukannya. Dan dalam rangka apa jamaah sekalian? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Jadi Allah yang menghadirkan ujian kehidupan itu. Allah yang menghadirkan kematian itu liyabluwakum, dalam rangka menguji kita jamaah sekalian. Ayyukum ahsanu amala, siapa dari kita yang paling baik amalnya ketika diuji Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Fudail bin Iyad rahimallahu taala menjelaskan siapa mereka orang yang paling baik amalnya ketika diuji sama Allah, mereka adalah orang yang paling ikhlas. Yang kedua adalah mereka yang benar ketika menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka keikhlasan inilah yang harus kita tanamkan dalam diri kita tatkala mendapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam ayat yang lain Allah menegaskan dalam Quran surah Al-Anbiya ayat yang ke-35, Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam ayatnya, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa mereka akan merasakan mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan, dan Allah akan menguji kita dengan keburukan dan juga kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hal yang harus kita fahami, ternyata bukan hanya kematian saja yang menjadi ujian dari Allah, termasuk juga Allah akan menguji kita dengan keburukan, bahkan juga kebaikan jamaah sekalian. Jadi salah besar kalau ujian dari Allah ini selalu berupa yang buruk-buruk, yang tidak mengenakkan, salah jamaah sekalian. Tapi termasuk ujian dari Allah adalah yang berupa kebaikan, berupa kemudahan, berupa fasilitas, pun juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya kita juga harus memahami bahwasanya ujian dan musibah dalam kehidupan kita ini merupakan bukti cinta Allah kepada hambanya. Sebagaimanapun juga Allah menguji para anbiya, para nabi jamaah sekalian, wassalihin, dan mereka orang-orang yang solih pun juga tidak luput daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, idza ahabballahu qauman ibtalahum. Dalam hadis yang diriwayatkan daripada At-Tabrani dalam kitabnya Mu'jamul Awsat yang kemudian disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza ahabballahu qauman, jika Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka itu dengan ujian. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas bagaimana kita sebagai orang yang mengaku beriman kepada Allah menghadapi ujian ini? Tentu hadirin sekalian, ujian dalam kehidupan kita ini Allah yang menghadirkan, Allah yang menciptakan kita, dan juga yang menghadirkan ujian dalam kehidupan kita. Tentu Allah telah menjelaskan tentang solusinya sebagaimana yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-45. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita kaji, kita tadabburi Quran surah Al-Baqarah ayat yang ke-45. Barangkali ada Quran Android, barangkali ada Al-Quran Mushaf di samping kita. Mari kita buka sejenak, kita kaji ayat ini. Mudah-mudahan dari ayat ini nantinya kita temukan solusi daripada Allah Subhanahu wa taala di saat kita mendapatkan ujian darinya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika para mufassir, di antaranya adalah Imam As-Sa'di, menjelaskan tentang dahsyatnya ayat yang kita baca tadi jamaah sekalian. Allah mengawali ayat yang kita baca tadi dengan sebuah perintah. Wasta'inu. Allah memerintahkan kepada kita, wasta'inu. Mintalah tolong kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas dengan cara apa Allah memberikan pertolongan itu? Dalam ayat itu Allah menegaskan, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi pertolongan Allah itu bisa diraih yang pertama dengan jalan kesabaran dan yang kedua dengan jalan salat kita jamaah sekalian. Maka ketika Imam As-Sa'di menjelaskan tentang ayat ini, amarahumullah ayyasta'inu fi umurihim kullaha, yang mana Allah memerintahkan kepada kita untuk minta tolong kepadanya fi umurihim kullaha, dalam semua problematika kita, dalam semua urusan kita, hendaklah kita minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Bijami'i anwa'ihi, termasuk semua macam daripada ujian Allah, hendaklah kita minta tolong kepadanya. Karena jamaah sekalian, ujian itu Allah yang menghadirkan, maka tentu Allah lah yang memiliki solusi yang menghadirkan pertolongan dari setiap ujian yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu bisa diraih dengan jalan kesabaran. Ketika para ulama menjelaskan tentang macam-macamnya sabar, bagaimana agar Allah menolong kita melalui jalan kesabaran ini, maka para ulama ketika menjelaskan tentang kesabaran ini membagi dalam 4 perkara jemaah sekalian. Yang pertama, kesabaran kita ala ta'atillahi hatta yu'addiha. Kesabaran yang pertama adalah kesabaran kita di saat kita menjalankan ketaatan kepada Allah hatta yu'addiha, sampai kita ini mampu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita memahami bahwasanya dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah ini pun juga harus sabar. Karena memang tabiat manusia itu senantiasa berpaling daripada ketaatan kepada Allah. Maka termasuk dalam kita menunaikan ibadah pun terkadang harus dipaksa untuk bersabar sampai kita ini mampu mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, semisal waktu sholat subuh itu tiba jamaah sekalian. Ketika kita mendengarkan azan subuh memanggil kita, terkadang kalau kita memperturutkan hawa nafsu kita, ini pengennya bablas tidur atau mungkin tarik selimut lagi untuk lanjut tidurnya. Kalau demikian kita turuti nafsu kita, bisa jadi kita akan ketinggalan sholat subuh kita. Bisa jadi bahkan kita akan kelewatan waktu subuh kita. Maka butuh dipaksa jamaah sekalian. Maka butuh dipaksa. Harus kita paksa diri kita untuk segera bangun, ambil air wudhu, yang kemudian kita tunaikan sholat subuh berjamaah. Itu juga harus dipaksa kesabaran kita jamaah sekalian. Begitu juga ketika ada perintah dari Allah untuk kita berkurban. Berkurban pun juga harus dipaksa jamaah sekalian.
Pernah suatu ketika dalam suatu majelis, ketika saya menjelaskan tentang keutamaan berkurban, selesai majelis kita tanya, jamaah sekalian, siapa di antara jamaah yang mungkin akan berkurban pada tahun ini? Ternyata memang dari sekian ratus jamaah yang hadir, itu tidak semuanya angkat tangan jamaah sekalian. Dan di antara mereka yang tidak angkat tangan, saya coba tanya mereka, kenapa tidak diangkat tangannya? Kenapa tidak berkurban? Ada yang mereka beralasan, ini kondisi pandemi, ekonomi sedang sulit, maka mohon maaf tahun ini saya belum bisa berkurban. Ada juga di antara mereka yang berbicara, kenapa kita harus berkurban? Kurban tidak berkurban, toh juga kita dapat dagingnya. Allahu Karim. Hadirin sekalian, ya. Perkara kurban pun kenapa saya bilang harus dipaksa? Kurban itu butuh uang di sana, butuh anggaran, butuh dana di sana. Maka coba kita latih diri kita dengan menabung. Semisal kalau harga kurban seekor kambing itu 2 juta, kita menabung saja per bulannya 200.000 kita sisihkan untuk berkurban. Insya Allah selama setahun sudah ketemu berapa? 2.400.000. Itu sudah cukup untuk membeli seekor kambing untuk kita berkurban. Dan itu perlu dipaksa jamaah sekalian. Kita perlu bersabar, memaksa diri kita untuk menabung sehingga kita mampu menunaikan perintah Allah untuk berkurban. Maka saya bilang tadi, ketaatan kita kepada Allah ini harus sabar, bahkan kalau perlu dipaksa jamaah sekalian. Sebagaimana juga ya, ibadah yang lain, ibadah umrah, ibadah haji apalagi. Di sana juga membutuhkan bukan hanya sekedar doa kita saja, tapi juga dibutuhkan ikhtiar kita untuk menyiapkan dana dan juga anggarannya. Karena tentu ibadah umrah tidak gratis, ibadah haji pun juga tidak gratis. Maka di sana kita perlu latih kesabaran kita. Kita latih dipaksa diri kita untuk menabung, sehingga insya Allah kalau kita paksa diri kita untuk menabung, menyisihkan harta kita, insya Allah keinginan kita untuk berumrah, untuk berhaji pun akan terwujud. Dan itu sekali lagi perlu dipaksa jamaah sekalian, dan itu butuh kesabaran. Dan yakinlah mereka yang bersabar di jalan Allah, lebih-lebih dalam rangka kita melaksanakan perintah Allah untuk ibadah, yakin Allah akan menolong kita, Allah akan menolong mereka orang-orang yang bersabar di jalannya. Ini sabar yang pertama. Kemudian sabar yang kedua adalah as-sabru an maksiatillahi hatta yatrukha. Kesabaran kita tatkala meninggalkan kemaksiatan di jalan Allah, hatta yatrukha, sampai betul-betul kita itu meninggalkannya jamaah sekalian. Maka siapa yang mereka ingin ditolong sama Allah, lebih-lebih dalam meninggalkan kemaksiatan, mereka harus bersabar jamaah sekalian. Karena terkadang ketika orang itu meninggalkan kemaksiatan, ketika mereka itu berhijrah di jalan Allah, mereka dicaci, mereka ditinggalkan kawannya, mereka ditinggalkan bahkan keluarganya. Tapi sabar ini jamaah sekalian, yang insya Allah akan mendatangkan pertolongan dari Allah agar kita ini terhindar daripada kemaksiatan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana butuh kesabaran kita untuk menjemput pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah al-mu'allamah fala yatasahhatuha. Kemudian sabar yang ketiga, agar Allah memberikan pertolongannya untuk kita jamaah sekalian, yaitu sabar kita dalam menghadapi takdir-takdir Allah al-mu'allamah yang menyakitkan, fala yatasahhatuha, sampai kemudian kita itu tidak murka dengannya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kami sampaikan di awal tadi, dalam perjalanan hidup manusia tidak selalunya semuanya berjalan mulus, semuanya berjalan mudah. Tapi hadirin sekalian,
Terkadang Allah hadirkan kesulitan, Allah hadirkan kerutan, Allah hadirkan masalah yang bahkan berat sekali kita untuk menjalaninya. Termasuk diantaranya Allah hadirkan sakit dalam kehidupan kita. Maka hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mampu bersabar menghadapi takdir Allah yang berat ini, insya Allah Allah pun juga akan berikan pertolongannya untuk kita. Lebih-lebih tatkala Allah menguji kita dengan sakit, lebih-lebih tatkala Allah menguji kita dengan kebangkrutan, dengan sesuatu yang berat dirasakan hati kita, maka ketika kita mampu bersabar, ikhlas menjalaninya, yakinlah jamaah sekalian, Allah akan turunkan pertolongan itu untuk kita. Dan inilah hakikat kesabaran yang akan mengantarkan diri kita, yang akan mengantarkan keluarga kita pada pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, solusi yang kedua adalah wassalah. Setelah kita mampu menjadikan diri kita bersabar, yang kedua adalah kita jemput pertolongan Allah itu dengan solat kita jamaah sekalian. Dalam penjelasan para ulama ketika menjelaskan tentang dahsyatnya solat ini jamaah sekalian, wa kadzalikas shalah allati hiya mizanul iman. Jadi solat ini jamaah sekalian merupakan timbangan keimanan. Timbangan keimanan dalam diri manusia yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika seorang hamba itu solatnya baik, bisa dipastikan insya Allah keimanannya pun juga baik. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, ketika seorang hamba itu solatnya buruk, solatnya sering lalai, maka bisa dipastikan keimanannya pun juga buruk, keimanannya pun juga selalu lalai terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah itu dekat dengan mereka yang menjaga solatnya. Karena hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, solat adalah posisi, solat adalah keadaan di mana kita sebagai hamba ini dekat dengan yang menciptakan kita, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesulit apapun kondisi kita, sesulit apapun kesibukan kita, jangan sampai kita tinggalkan solat itu jamaah sekalian. Karena dengan solat ini, yakinlah Allah akan berikan pertolongannya untuk kita semuanya. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita ini harus menjadikan diri kita untuk selalu butuh terhadap solat. Karena insya Allah ketika kita menjaga solat kita, Allah pun juga berikan pertolongannya untuk kita. Maka kalau ibarat ini ya, kalau kita ibaratkan solat itu seperti halnya sinyal HP, dan kita manusia ini sebagai HP-nya, tentu hadirin wal hadirat sekalian, sebuah HP yang canggih pun tidak bermanfaat, bahkan tidak berfungsi dengan baik kalau seandainya HP tadi tidak ada sinyalnya. Begitu juga dengan hakikat manusia jamaah sekalian. Ya. Ketika dia menjaga solatnya, maka insya Allah dia pun juga akan dekat dengan pertolongannya jamaah sekalian. Dia pun juga akan menjadi orang yang bermanfaat sebagaimana HP yang ada sinyalnya. Maka hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, saya mengajak khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian, marilah kita jadikan solat ini bukan sekedar rutinitas saja, tapi solat menjadi kebutuhan kita, menjadi kebutuhan keseharian kita. Karena dengan wasilah solat ini, yakinlah jamaah sekalian, Allah pun akan hadirkan pertolongan untuk kita. Kemudian yang kedua, dengan solat itu jamaah sekalian, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitupun juga solat
itu hakikatnya dapat mencegah dari perbuatan keji dan juga mungkar jemaah sekalian. Maka jika mungkin ada kita yang mungkin masih sering melakukan perbuatan keji, bahkan perbuatan mungkar, bisa jadi kita berbuat dolim, itu karena kualitas sholat kita masih dipertanyakan jemaah sekalian. Bisa jadi kita sholat tapi tidak khusyuk kepada Allah. Bisa jadi kita sholat hanya mengejar rutinitas saja, tapi berbeda dengan mereka yang menjadikan sholatnya sebagai kebutuhan hidupnya. Maka insya Allah dengan sholat tadi akan dihindarkan kita dari perbuatan keji dan juga perbuatan mungkar. Maka dengan hal itu yusta'anu biha ala kulli amrin minal umur. Dengan sholat ini jamaah sekalian, yakinlah Allah akan hadirkan pertolongan itu untuk kita. Yakinlah dengan sholat ini jamaah sekalian, Allah berikan pertolongannya untuk semua problematika hidup yang kita jalani. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan sabar dan sholat, inilah solusi daripada Quran, inilah solusi daripada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan pertolongannya untuk kita. Akan tetapi hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayatnya Allah juga menjelaskan, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wa innaha, dan sesungguhnya, lakabiratun, salat itu jamaah sekalian, ya, salat itu lakabirah, sungguh berat jamaah sekalian, ya, sungguh berat untuk dilaksanakan, sungguh berat untuk kita terapkan, ya. Illa 'alal khashi'in, kecuali mereka orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah mengingatkan kepada kita, ternyata meskipun Allah sudah berikan solusi terhadap masalah kita, terhadap kehidupan kita dengan sabar dan salat, wa innaha lakabiratun, akan tetapi ternyata dua solusi ini berat jamaah sekalian, ya. Sebagaimana masalah salat jamaah sekalian itu juga berat, ya. Maka kalau seandainya kita dalam urusan dunia saja rela bangun pagi, ya, untuk agar dunia itu bisa kita raih, dunia itu bisa kita jemput. Bahkan terkadang jamaah sekalian, jaraknya pekerjaan kita, jaraknya bisnis kita yang berkilo-kilo pun tidak terasa lelah. Seharusnya demikian dengan sholat jamaah sekalian. Maka kalau urusan dunia kita mampu bersungguh-sungguh, kita siap berletih-letih, lebih-lebih dengan sholat kita. Harus kita perjuangkan, harus kita latih diri kita, meskipun jaraknya jauh pun kita harus kerjakan yang namanya sholat itu. Meskipun kondisi kita letih jamaah sekalian, pun juga harus kita kejar yang namanya sholat itu. Kenapa demikian? Karena dengan wasilah sholat itu Allah hadirkan pertolongannya untuk kita jamaah sekalian. Illa 'alal khashi'in. Sekali lagi, yang namanya sabar dan sholat itu berat jamaah sekalian. Illa 'alal khashi'in, melainkan mereka orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, siapa mereka orang yang khusyuk ini jamaah sekalian? Yang pertama, orang yang khusyuk kepada Allah adalah mereka orang yang khasyatullah, orang yang senantiasa takut kepada Allah. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah orang itu memiliki rasa khaufnya kepada Allah, maka akan muncul dalam dirinya itu sifat muraqabah. Sifat di mana kita merasa senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga ketika kita sholat, kalau kita dasari diri kita dengan rasa khasyatillah, rasa takut kita kepada Allah, maka insya Allah sholat kita pun akan khusyuk jamaah sekalian. Yang kedua, orang yang khusyuk kepada Allah adalah raja'u ma'indah
yujabu lahu fi'luha. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang khusyuk kepada Allah adalah mereka orang yang mengharapkan apa yang ada di sisinya atas apa yang mereka kerjakan. Jadi hadirin sekalian, orang yang khusyuk kepada Allah ini adalah orang yang senantiasa mengharapkan sesuatu dari Allah, mengharapkan pahala dari Allah, bukan untuk manusia, bukan untuk pujian mereka, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika sudah orang itu beribadah niatnya untuk Allah ya mas kalian, maka insya Allah ketika dia sholat pun sholatnya juga akan senantiasa khusyuk. Ketika dia mendapatkan ujian dari Allah pun juga demikian, niatnya karena Allah, maka dia akan bersabar dengannya, maka dia akan mengharapkan sesuatu yang ada di sisinya. Dan inilah jamaah sekalian, balasan mereka orang yang khusyuk kepada Allah, mengharapkan pahala di sisinya, mengharapkan pertolongan darinya pun insya Allah akan Allah wujudkan apa yang diharapkannya. Begitupun juga dengan solusi yang mereka inginkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga mereka yang khusyuk kepada Allah adalah mereka yang senantiasa berlapang dada, ikhlas ya, ketika mereka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ternyata hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika seseorang yang mengaku beriman itu menjalankan perintah Allah dengan ikhlas, maka yang berat pun tidak terasa berat, bahkan yang berat pun terasa ringan, karena niatnya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, salat dan juga sabar harus menjadi sarana, harus menjadi alat dalam kehidupan kita untuk mendapatkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk menjadikan diri kita senantiasa mudah, ringan dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di waktu kita lapang, baik di waktu kita sempit, bahkan di saat tersulit pun kita juga tidak pernah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentang solusi Quran, tentang solusi dari Allah akan pertolongan Allah untuk kita raih dalam menghadapi ujian kehidupan kita. Tapi kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah juga menegaskan siapa mereka orang yang khusyuk ini. Dalam ayat berikutnya Allah menjelaskan, alladzina, mereka itu adalah orang-orang yang senantiasa yadhunnuna, yakin ya. Mereka adalah orang-orang yang yakin annahum mulaqu rabbihim, mereka yang yakin akan bertemu dengan Rabb mereka, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, wa annahum ilaihi raji'un, dan kepada Allah lah semuanya akan kembali kepadanya. Hadirin wal hadirat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita tahu ya, bahwasanya mereka orang yang menjaga kesabarannya, orang yang menjaga sholatnya, mereka inilah yang akan mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang yang mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala pun juga senantiasa menjadikan dirinya khusyuk di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka orang yang khusyuk ini adalah, sekali lagi, yang pertama adalah alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, mereka yang senantiasa yakin akan bertemu dengan Rabbnya, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka yang meyakini besok akan kembali kepadanya. Oleh karena itu hadirin wal hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang kita sebagai manusia
merasa angkuh, merasa sombong, bahkan merasa berat ketika kita diuji sama Allah. Bahkan ada mereka yang mungkin ketika diuji sama Allah, mereka lari, bahkan sampai ada yang bunuh diri. Maka hadirin wal hadirat sekalian, sudah nampak jelas solusi daripada Al-Quran menjelaskan bagaimana ketika kita diuji sama Allah, yaitu dengan jalan kesabaran, dan yang kedua adalah dengan jalan sholat. Insya Allah kalau kita mampu menjaga kesabaran kita, insya Allah kalau kita mampu menjaga sholat kita, Allah akan hadirkan pertolongan untuk kita semuanya insya Allah. Demikian hadirin wal hadirat sekalian yang bisa kami sampaikan dalam kajian pagi ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita bersama. Allahumma alimna fima yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana wa alhimna rushdana wahdina ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.